Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas tentang berita terbaru AC Milan, melainkan berita lawas yang terbit 15 tahun yang lalu dalam buku Soccer Series Milan yang berjudul Unbeatable Trequartista. Tak bisa dipungkiri, Kakak menjadi tokoh sentral dalam kesuksesan AC Milan menggapai gelar ke-7 Liga Champions. Dia ibarat lebah yang menari di lini depan, gelandang serang di belakang striker, atau di Italia sering disebut sebagai trequartista. Ia mengkreasi permainan, memberi assist, tapi juga punya sengatan dahsyat yang sulit dihindari. Pelatih Manchester United kala itu, Sir Alex Ferguson, tak bisa menyembunyikan kekagumannya kepadanya setelah timnya dijebol 3 kali oleh Kakak dalam 2 partai semifinal Liga Champions 2006-2007. Menurutnya Kakak adalah pemain terbaik dunia selain Cristiano Ronaldo. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik, pengumpan, inspirator, pendobrak, juga pembobol gawang yang bagus. Saya kira saat ini hanya ada 2 pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo dan Kakak, puji Ferguson kala itu. Pemain bernama lengkap Ricardo Jackson dos Santos Leite ini memang begitu dominan sejak kompetisi Liga Champions 2006-2007 berlangsung. Dia menjadi pemecah problem Milan hampir di setiap pertandingan, termasuk masalah krisis pemain depan. Kakak langsung mengatasinya. 10 gol sepanjang turnamen merupakan kehebatannya. Namun sebenarnya kehebatan Kakak di Liga Champions sudah dimulai bersamaan dengan kehadirannya di Milan pada tahun 2003. Dia juga menjadi kunci utama sukses Milan melaju ke final musim 2004-2005. Faktanya dia akhirnya terpilih sebagai gelandang terbaik Liga Champions 2004-2005. Namun sayangnya Milan harus kalah di final oleh Liverpool. Kegagalan itu tidak mematahkan semangat Kakak. Justru karena itu Kakak terus terpacu untuk menuntaskan perjuangan di kompetisi terelit Eropa itu. Menjuari Liga Champions akan terasa nikmat dan aku ingin meraihnya, kata Kakak suatu kali. Keinginan itu akhirnya terwujud di musim 2006-2007. Terasa lebih lengkap karena dia kunci utama sukses tersebut. Pelatih Bayern Munchen kala itu, Ottmar Hitzfeld, sampai mengatakan, untuk mengalahkan Milan harus mematikan pemain asal Brazil itu. Pendapat tersebut diamini hampir semua pelatih tim-tim lawan Milan kala itu. Untuk mengalahkan Milan, kuncinya harus menghentikan Kakak. Mengatakan hal itu memang mudah, melakukannya sangat sulit. Cara terbaik menaklukkan Kakak adalah dengan membelinya. Mungkin suatu saat kami akan membelinya, kata Ottmar Hitzfeld kala itu. Tolak Berlusconi. Pada musim 2006-2007, Kakak sejatinya mendapat beban yang sangat berat. Dia tidak hanya dituntut mengkreasi permainan, tapi juga membobol gawang lawan. Perginya Andriy Shevchenko membuatnya harus lebih banyak berkonsentrasi mencetak gol. Bahkan Presiden AC Milan kala itu, Silvio Berlusconi, sempat meminta agar Milan tetap memakai 2 striker, dan salah satu striker itu adalah Kakak. Permintaan yang menjadi beban bagi Kakak karena dia tidak suka menjadi striker. Dengan berat hati, Kakak akhirnya menolaknya. Dia lebih suka tetap bermain sebagai trequartista karena dia lebih nyaman berperan sebagai gelandang serang ketimbang striker. Selain itu, Kakak diyakini bisa tampil lebih baik di posisi tersebut. Pelatih Milan kala itu, Carlo Ancelotti, pun tidak bisa memaksa Kakak. Maka dia menyediakan formasi 4-4-1-1 untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut.
Keinginan Kakak untuk tetap menjadi trequartista juga kebutuhan mempertajam serangan. Hasilnya Tokcer, Kakak bisa tetap eksploratif, tapi Milan lebih tajam. Kakak tidak bisa menjadi striker, dia lebih suka dan dia lebih kuat di belakang striker. Datang dari belakang dan membuat gerakan signifikan, terang Ancelotti. Penolakan Kakak terhadap permintaan Berlusconi tentu sempat membuat situasi kurang enak. Tapi Kakak lebih yakin dengan kemampuannya. Berlusconi lebih suka memakai dua striker, tapi aku merasa permainan terbaikku sebagai trequartista, kata Kakak kepada Vanity Fair kala itu. Karena itu Kakak berusaha keras untuk menjadi trequartista yang baik, usaha yang akhirnya sukses. Kakak sulit dihentikan siapa saja. Dia selalu beraksi istimewa dan membuat lawan kesulitan menghentikannya. Begitulah aku bermain sepanjang Liga Champions 2006-2007. Kenyataannya akhirnya kami juara dan tak perlu ada keluhan lagi, kata Ricardo Kakak kala itu. Saat ini Kakak sudah pensiun. Kakak memang sungguh berjasa besar untuk kesuksesan Milan. Bahkan mantan peraih Ballon d'Or 2007 itu sempat membantu keuangan Milan ketika ia bersedia dijual ke Real Madrid untuk membantu menyeimbangkan neraca keuangan Milan kala itu. Namun cinta Kakak kepada Milan memang tidak pernah musnah. Setelah selama 3 musim ia berseragam El Real, akhirnya Kakak kembali ke rumah di tahun 2013. Sayang di periode keduanya ia hanya bertahan selama setahun. Setelah itu ia pindah ke Orlando City sampai akhirnya ia pensiun. Selama di Milan, Kakak sukses meraih Piala Super Eropa 2003, gelar Serie A 2004, Piala Super Italia 2004, Liga Champions musim 2006-2007, dan Piala Dunia Antar Klub 2007. Selama membela AC Milan, Kakak pun dapat dikatakan sukses untuk urusan prestasi pribadinya, di mana ia pernah dinobatkan sebagai pemain tengah terbaik musim 2004-2005, cetak gol terbanyak di Liga Champions musim 2006-2007 dengan 10 gol, kemudian menjadi pemain terbaik dunia versi FIFA 2006-2007, dan terakhir pemain terbaik Ballon d'Or